Oke, baik teman-teman. Selamat pagi waktu Amerika Serikat dan selamat malam ya waktu Indonesia. Eh, kita akan diskusi hari ini tentang topik yang sebenarnya diinspirasi dari artikel teman kita, yaitu rekan Angga Avila. Saya mau coba undang rekan Angga ya, dan rekan Nindyo di sini. Saya akan coba undang rekan Angga dan rekan Nindyo agar bisa bergabung dengan kita. Tunggu sebentar rekan-rekan. Iya, what's happening now? Sorry teman-teman, ini oke. Kayaknya HP saya ada masalah ini. Eh, HP saya ada masalah tampaknya. Oke, saya nggak tahu apakah ini bisa gabung dengan teman Angga. Oi, selamat pagi, Bung NS. Selamat Saya malam, Bung harap Angga. bisa dengar. Bisa dengar, bisa dengar. Sip, 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 sip. Bisa dengar ya? Bisa. Ini Bisa, kok, bisa. ini kok kita hitam-hitam semua ini? Oh gitu. Kebetulan ya. Oh iya ya. Ada yang lagi berduka kali ya? Iya. Gimana ini Tap- kabar-kabar di Pennsylvania dan di Tangerang? Panas. Iya di sini mulai dingin. Wah, Mm-mm. enak dong. Iya. Kalau kalau Bung NS pakai pakai kaos Trust Me Theology is Fun gitu ya. Padahal sama Yes. sekali nggak fun kan, karena belakangan kan makin banyak ribut-ribut ini. Apa aja yang fun kalau ribut-ribut? Justru itu Iya. harus memberikan nuansa, aura, dan suhu yang berbeda, Bung, ini di tengah-tengah. Oh gitu. Oh uh, berarti itu lebih seperti harapan ya? iya, di tengah-tengah climate change. Iya. Climate change. Climate change itu Emang ternyata ada. mempengaruhi juga otak-otak teolog ini Bung NS. Oh, pasti. Iya kan? Jadi Pasti. panas semua gitu loh. Itulah. Jadi Itu karena apa efek rumah kaca juga mungkin terjadi di kalangan ini pemikiran teologi Indonesia ini. bisa jadi, betul. Betul. Sangat mungkin itu, Bung Ferdian. Ya jadi kita akan diskusi tentang ini ya sebenarnya artikel dari Bro Angga ini. Kita Artikel bertiga atau ada satu orang lagi yang nanti akan join? siapa ya kira-kira kita mau aja ini? Karena Bisa. tadi Yosia lagi di jalan ya. Oke. Terus kemudian Bung Abel lagi kuliah ini. Mm-mm. Boleh lah siapa kalau ada yang mau mampir mau Silakan kalau nanti ada yang mau raise hand, mau iya, ikut boleh. serta juga kita boleh, masih ada satu slot kan. Boleh sekali. Boleh Yang sekali. paling saya senangi ternyata, wah di sini kenceng, Bung. Internetnya Oh ya. iya. Berarti ini internet Manhattan yang sebenarnya ya. Kalau kemarin internet Manhattan KW. Bener, Ada yang bener. request Jazz tuh. Iya, Bung Jess belum, Bu Jess Oh, belum Bu Jess ada. boleh kalau mau gabung tak Bu Jess? Mana Bu Jess? Ada yang request. Coba kita Ada yang request, tapi Bu Jess Coba. ada gabung nggak dia? saya Ada coba lihat fansnya. apakah Bu Jess. Oh, ada. Bu Jess ada gabung ini. Saya ada lihat Bu Jess gabung. iya. Coba ya. Oke. Coba Lagi kita sibuk nggak, invite tapi? Bu Jess. Iya, Oh iya, makanya dengan baby. karena Bu Jess betul ada baby ya sekarang ini. Iya. Ya, jadi pemirsa kalau misalnya Bu Jess bisa gabung, nanti kita coba undang. Saya coba undang aja ya. Saya coba undang. Kalau misalnya Bu Silakan. Jess tidak merespon, berarti beliau sedang sibuk Sibuk. dengan baby. Iya. Nah, saya Atau coba. sekali lagi nanti siapapun yang nanti dari rekan-rekan ada Ya. yang raise hand, kita juga sangat terbuka. Ah ya, betul. Bu Jess decline berarti memang ada kesibukan teman-teman Oke. ya. Cuma memang kita butuh ini suara perempuan ini. Nggak enak ini kan semua ini kok apa ya Laki-laki. cowok semua ini, patriarki semua ini. Makanya. Iya, charter. Tapi kan kita pernah membuat tentang queer, Bung. Jadi kita juga open dan inklusif tentang queer. Oh iya.
Benar, 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 benar. Hati-hati Bung NS. Ini soal-soal gender juga di Indonesia ini lagi terpengaruh climate change juga. Maksudnya lagi Ya, panas-panas juga kan di Indonesia ini. Jadi ya, lumayan. yang satu buat acara ini, yang lain buat acara ini. Jadi ya seru lah. Coba kalau saya Bung NS dan Bung Angga ya, ini mungkin introduksi sama seperti nanti sebelum kita masuk ke artikelnya Bung Angga. Saya lagi-lagi melihat dari sisi positif Bung NS dan Bung Angga. Artinya setidaknya berarti percakapan teologi hidup lah gitu loh. Hidup, ya kan? Artinya saya ingat Bung Enes pernah bilang waktu kita pertama kali ketemu di New York, Bung, 2018. Yang menarik di Amerika itu, walaupun Amerika itu Messi ya, Amerika itu betul, ini negara ini banyak brengseknya lah. Maksudnya, iya kan? Kita akui lah, gak sempurna lah negara ini itu kan. Tapi setidaknya justru dengan masalah itu percakapan terjadi gitu loh. Iya kan? Daripada main suuzon di belakang gitu kan, daripada main buat acara untuk kalangan sendiri gitu kan, ngoceh-ngoceh di belakang. Nah, justru dan itu berbayar. Udah kalangan sendiri berbayar lagi. Oh, saya ingat kemarin Bung Abel sempat bilang gitu kan, Abel sempat bilang ada yang buat acara open mindedness tapi justru untuk kalangan sendiri. Lah, ini kan lucu. Ya toh? Open minded tapi kok untuk kalangan sendiri. Ya kalau open minded itu ya di open gitu loh kok untuk kalangan sendiri. Nah, justru Bung NS dan Bung Angga, yang saya suka dari artikel Bung Angga ini karena Bung Angga ini melakukan breakthrough gitu loh. Kasih latar belakang dulu, Bung. Kita mau ngomong apa sih sebenarnya? Kita ini sebenarnya gini, sebenarnya saya tertarik mengajak Bung Angga ini karena saya baca artikelnya Bung Angga, Bung NS, yang baru ini. Di blognya Bung Angga, Deviant Pilgrim. Ya, nah, ada di story juga itu yang saya post. Exactly, dan di story IG juga. Jadi kalau rekan-rekan sahabat-sahabat kami yang belum sempat lihat, Anda bisa kunjungi blognya Bung Angga ini, Deviant Pilgrim. Nah, di situ ada artikel terbaru yang menurut saya sangat catchy gitu loh, dan di story Bung Angga juga sempat dibahas. Dan menurut saya artikel ini bukan cuma sekedar bernas ya, Bung Angga, tapi juga kaya dengan informasi gitu, kemudian ada referensi-referensi gitu kan, dan sebenarnya mengkritisi apa yang marak terjadi, khususnya kan kalau nggak salah Bung Angga kan sebutkan di artikel ini termasuk di komunitas Bung Angga sendiri gitu loh. Kan Bung Angga kan dari pengalaman. Ya, jadi ini bukan beranjak dari gosip begitu ya, tapi dari apa yang Bung Angga sendiri juga alami di komunitasnya. Kira-kira begitu Bung NS sebenarnya latar belakangnya. Jadi saya tertarik sebenarnya dengan apa yang Bung Angga tulis baik di story maupun di artikel yang buat saya pikir ini menarik kalau kita diskusikan malam ini gitu. Saya mau bertanya dulu supaya klarifikasi juga. Ini di awal Bung Angga sudah sampaikan disclaimer bahwa seluruh tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak berhubungan dengan kelompok apapun dan maupun itu kelompok ataupun lembaga apapun. Kenapa Bung Angga harus menulis seperti ini? Soalnya biasanya kalau kita bersuara sesuatu yang kontra dengan satu komunitas yang cukup besar, terutama ini komunitasnya dari mainstream ya, aku dari Injili, gereja Injili Chinese khususnya spesifik ya, biasanya terus aku kan terasosiasi dengan beberapa, termasuk sama misalnya sering gaul sama Daftar sama Mas Ninjo dari teologi misalnya, lalu aku ada juga sama teman-temanku di organisasi lain. Nanti kalau misalnya suaraku diidentifikasikan dengan pandangan kelompok tertentu kan jadi repot, karena aku tahu ini topiknya sensitif, dan aku benar-benar makanya menekankan ini perenungan dan refleksi pribadi, pendapat pribadi, tidak ada hubungan sama otoritas kebenaran misalnya. Jadi bukan berarti yang aku sampaikan ini pasti yang paling benar dan semua harus setuju dan semua harus ikutin, enggak. Tapi memang aku paparkan data-data dari beberapa buku ya di sini, kebanyakan yang menurutku sih cukup bisa dipertanggungjawabkan lah tokoh-tokohnya, dan juga aku lihat aku nggak spesifik, dan mungkin yang harus ditekankan, makanya aku juga bikin postingan story terbaru kan, klarifikasi. Aku kalau dilihat ya, di sini aku nggak bahas teologi sebenarnya. Aku nggak peduli dengan konten teologi apapun, dan memang aku juga tidak merasa tulisan yang aku bahas ada bobot teologisnya sama sekali sebenarnya.
Jadi isunya di sini aku tidak ngomongin teologi-teologi sama sekali. Makanya aku juga tekankan, ya ini pure pribadiku muncul dari refleksi, pengalaman pribadi, dan dari teks-teks yang aku baca, observasi pribadi Hmm. gitu. Hmm. Iya, 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 betul. iya. Karena Jadi mungkin itu Bung NS yang saya pikir tadi mempercepat climate change teologi di Indonesia gitu loh. Apa-apa dikit-dikit langsung dikaitkan kelompok gitu kan. Apa-apa Ya, dikit-dikit kelompok gitu. Jadi seolah-olah kita itu tidak bisa mandiri berpendapat begitu loh, Bung itu NS. poin-poin yang sangat penting, Bung. Jadi kita harus belajar juga bahwa setiap orang punya agency. Dan punya Exactly. agency itu berarti punya kebebasan. Setiap orang bukan lagi dituntun, dipilih, di apa namanya, dikte, dan harus selalu dipengaruhi oleh orang yang lebih kuat di belakangnya. Tiap orang punya agency, dan Betul. dari dalam hari ini yang saya dengar dari Bung Angga adalah bahwa dia punya kebebasan untuk menulis apa yang memang menjadi isi hatinya. oh dan Betul. Keprihatinan satu lagi beliau. mungkin ya, sorry satu lagi Mas Ganca. Ini Ya, menekankan kalau ini pribadi aku nggak ada hubungan sama ngumpulin massa ataupun jemaat. Karena aku hmm. pribadi nggak ada di dunia itu, aku kan pebisnis kan, jadi sebenarnya nggak ada urusan dengan ya dinamika-dinamika di kehidupan gerejawi, bagaimana itu kan hubungannya kan. Iya, iya, iya. Dan itu yang Bung Angga itu yang buat saya itu tertarik dengan tulisan Anda karena Anda bukan seorang rohaniwan begitu ya, Anda bukan seorang teolog, Anda bukan seorang penginjil atau pendeta atau apapun lah yang berkaitan dengan apa ya, dengan clerical gitu ya. Hmm. Tapi yang menarik justru Anda, kalau menurut saya tulisan Anda ini kaya yang pertama. Anda punya banyak referensi begitu kan. Yang kedua, Anda beranjak dari pengalaman. Karena begini, seperti tadi juga Bung Enes bilang, seringkali itu kalau kita merespon sesuatu itu pasti langsung dikaitkan dengan kepentingan politik di belakangnya gitu loh. Mhm. Ya kan? Atau kepentingan finansial di belakangnya gitu. Nah, sedangkan kan ini nggak ada kaitan sama sekali. Jadi supaya teman-teman pemirsa juga, rekan-rekan juga tahu, sahabat-sahabat kita juga tahu bahwa Bung Angga tulis ini lebih seperti concern pribadi, tidak ada sama sekali kaitan dengan keuntungan-keuntungan tertentu gitu ya. Apalagi misalnya mungkin ada yang berpikir, oh nanti Bung Angga mau buat gereja baru gitu kan, ya kan? Kalau buat Atau mau gereja buat mah ambil teologi yang laku dong, yang mainstream dong. iya betul. Ngapain baca bahasa asar kan? Iya, betul gitu loh. Nah, karena kan begitu kan ada Bung Angga kan, orang-orang bisnis gitu kan merasa dipanggil Tuhan terus buat buat gereja. Jangan-jangan ada yang pikir, oh Bung Angga ini pebisnis, ya tau udah tahu manajemen marketingnya, kumpulin massa, buat artikel, buat polemik, jadi gereja baru deh. Kan maksudnya fenomena pebisnis jadi pendeta juga banyak loh Bung Angga. Jadi Betul, mungkin betul. ada yang Banyak, banyak, banyak. curiga gitu loh. Oh iya, dan mereka yang lebih laku dan itu yang menakutkan bagi gereja-gereja mainstream kan, karena jemaat mereka diambilin Habisnya semua tuh. hitungannya untung bikin gereja. Ah, Ah, ah. benar, 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 benar. Nah, Exactly, exactly. aku boleh nanya lanjut nggak? Jadi Boleh dong. pertama kan Bung Angga memang melihat fenomena yang terjadi bahwa akhir-akhir ini ada istilah-istilah jargon-jargon maaf yang membuat Anda sendiri resah begitu. Istilah-istilah yang sifatnya itu memojokkan, meng-other orang lain, pihak lain. Othering itu berarti ada kubu saya, kubu kami, dan mereka, yang itu sendiri membuat Anda merasa ini nggak benar begitu kan. Lalu juga Anda tulis di sana bahwa ada pengulangan yang terjadi, saya kutip dari Anda, fake it till you make it, begitu kan, yang terus-menerus dilakukan sehingga hal itu yang asalnya tidak benar menjadi benar. Ada apa sih sebenarnya yang Anda amati, Bung Angga? Karena saya melihat ini kan sebenarnya Anda sedang, koreksi kalau saya salah, Anda sedang melawan sebuah power, sebuah kuasa, begitu ya kan, yang sebenarnya membuat Anda itu bukan hanya prihatin, tapi gundah gelisah. Keprihatinan seperti apa sebenarnya? Ya.
memang mungkin ada harus konteks ya. Di tradisiku kan memang kita sangat konservatif, dan sebenarnya ini kan bukan narasi yang baru. Soal hati-hati dengan penyesal, hati-hati dengan ajaran yang salah, itu bukan narasi yang baru. Dan menurutku memang to some extent it's fine sebagai gembala untuk menjaga kesehatan jemaatnya. Tentunya dong, sebuah gereja punya stance, theological stance. Jadi ya sah untuk mengatakan ini yang benar, ini yang kita percaya, itu mungkin berbeda, itu salah, mungkin seperti itu. Nah, cuman kan itu satu, tapi narasi sebenarnya lebih kayak retorikanya ya. Narasi yang dibawakan ini kan klasik ya. Hati-hati ada musuh, hati-hati ada oknum di dalam gereja. Musuhnya sekarang nggak cuma dari luar, tapi di dalam ada musuh, ada orang menyusup ke dalam. Nah, pertanyaannya orang yang menyusup ini kan jadi siapa? Apa? Bener nggak ada? Maksudku misalnya ada orang dari agama lain masuk ke dalam gerejamu untuk benar-benar bawa domba, ya itu mungkin benar ada penyusup. Tapi kan di satu sisi ini kan dia nggak pernah jelaskan gimana. Terus yang diambil ini, bahkan orang yang menyusup ini orang Kristen sendiri, seakan-akan ada mengkambing hitamkan satu dua sosok yang mungkin berbeda pandangannya dengan pandangan kelompok tertentu, dan seakan-akan orang-orang itu penyesat yang membawa domba-domba itu ke kesesatan, ke neraka, kemanapun itulah, bisa seperti itu. Nah, ini sih menurutku jadi sebuah hal yang menggelisahkan, karena ketika kita menekankan kultur ketakutan, jadi kan jemaat dibikin takut nih, kamu hati-hati loh, nanti kalau ada yang beda sama otoritas, siapapun otoritasnya, mungkin aku, mungkin kita nggak tahu ya, ya kamu nanti salah, kalau kamu sesat, kamu masuk neraka. Nah, ini kan culture of fear yang sebenarnya membuat jadi semakin polarisasi. Otomatis apa? Orang jadi takut sama yang berbeda dong. Kalau ada yang berbeda sedikit, orang langsung defensif. Orang nggak mau dengar, karena kan aku sesat nanti. Ya, itu konsep. Karena sebenarnya gini, poinku sebenarnya satu, aku juga jelaskan bahwa aku tidak melihat kenyataannya. Mungkin dulu aku pun banyak hanya berdiam di gereja, di komunitas, kan jadi katak dalam tempurung kan. Cuma tahunya Kristen ya ini, gitu, sederhana. Dan itu pun fine, itu nggak apa-apa, to some extent. Tapi bergaul sama banyak orang, aku menyadari diversitas, dan diversitas itu baik, tidak buruk. Gitu. Di konteks Indonesia yang diversitas dan pluralitas adalah bagian dari hidup kan. Mau sampai kapan kamu hidup di dalam bubble-mu? Maksudku kan gitu. Kamu keluar, kamu ketemu banyak orang, berbeda pandangan. Masa semuanya kamu mau sesat-sesatin? Masa semuanya kamu mau neraka-neraka? Kan jadi aneh ya, konyol juga. Sekarang kita suka bahas ekstremis-ekstremis radikalisme. Tapi tanpa sadar di gereja pun tanpa sadar mengajarkan yang namanya radikalisme dan ekstremis gitu. Mungkin nggak frontal, tapi kan narasi yang dibangun kan begitu. Hati-hati ada musuh, hati-hati ada musuh, kita berperang. Dan ini kan bukan narasiku ketika aku bilang ini berbahaya, ini destruktif. Ini kan aku makanya kutip orang kan, aku kritik Dumes misalnya di bukunya Jesus and John Wayne, dia pakai contoh yang sama. Kebetulan aku nggak baca sampai habis ya bukunya, aku coba baca sedikit, cuma aku merasakan ada narasi-narasi yang mirip. Dan aku memang di dalam risetku yang terakhir bikin paper, aku menyadari di Indonesia kan kiblat kita memang ke white evangelical konservatif umumnya ya. Ya, aku cuma ambil sampel-sampel dan aku renungkan, lalu ada podcast-podcast, aku bahas ini kan, Mars Hill, segala macam, yang Mark Driscoll. Tentu di Indonesia nggak begitu, ngomongnya nggak kasar. Sosok yang ditampilkan jauh lebih pietis, baik, kerendahan hati, atau kan ditekankan ngomongnya manis gitu ya. Walaupun aku tetap merasa ketika aku membaca beberapa artikel yang nadanya seperti ini, untuk kesini memang tidak pakai kata-kata kasar, tapi sini maksudnya sini itu gimana, ini contoh ya, aku sebenarnya aku nggak habis pikir, ada seakan-akan satu bagian yang membandingkan kalau di Amerika saja yang orangnya pintar-pintar gitu ya bisa tertipu. Kan seakan-akan kita akan ada seakan-akan implisit di situ pintar, di sini kan kita lebih bodoh, goblok, gimana kamu bisa? Sebenarnya itu humiliation juga, itu tidak tepat juga. Iya, makanya aku nggak suka gitu ya. Dan kolonial sekali. Dan berarti iman adalah sesuatu yang direduksi kepada rasionalitas. Jadi kan seakan-akan orang yang pintar bisa ngerti yang iman yang benar, orang yang goblok gampang digoblokin, nanti sesat. Masalah ya, banyak lah. Kalau aku mau eksposisi satu-satu begitu banyak kegelisahanku, yang aku yakin memang mungkin
kalau tuh baca sekilas, kalau aku mau bodo amat ya, dan aku cuma yang lugu mungkin ya, aku kadang nggak pernah mikir kemana-mana. Oh ya, memang ini pesan yang benar. Hati-hati dengan menyatakan, hati-hati, hati-hati. Itu kan nggak ada masalah. Tetapi kalau mau ditelaah sedikit dengan serius ya, dan maksudnya menurutku masalahnya kan narasi-narasi ini dibawakan oleh orang yang memiliki otoritas dan kredibilitas. Ini kan bukan orang abal, bukan, iya dong. Ini kan punya, aku tahu latar belakang studinya. Ya ini bukan sesuatu yang aku expect akan keluar narasi ini. Cara, aku akan bilang propaganda ini. Ya itulah kalau aku, ya banyak lah kalau di sana sih. Permainan otoritas lah basically. Lalu nanti yang klasik ini satu lagi, sorry ya, klasiknya nanti kalau ada kritik kan gampangnya gimana? Ya itu kan dia orang kepahitan. Westbar kan? Ya. Saya mencermati dua hal, Bung Angga. Betul sekali apa yang Bung Angga tadi katakan. Yang pertama tadi sebenarnya kayak ada humiliation ya kepada negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia dengan mengkomparasi dengan tidak tepat sebenarnya. Dan misalnya contoh, di Amerika saja orang bisa gampang disesatkan. Loh, kenapa nggak dibalik? Justru jangan-jangan di Amerika ini yang goblok-goblok gitu loh. Iya, itu maksudku. Iya kan? Maksudnya, kenapa harus kemudian teknologi yang canggih di satu tempat dianggap sebagai standar mengatakan orang pandai atau tidak gitu loh. Itu kan sama dengan aku bawa begini ya. Aku bawa surveinya kan, bahwa memang aku bawa surveinya gitu. Itu kan sama seperti kalau Bung Enes juga pasti tahu ini, dan teman-teman yang studi di Amerika pasti tahu ini ya. Sama seperti misalnya kalau kita studi di Amerika kemudian kita masih kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, kemudian orang mengatakan, oh kalau nggak bisa berbahasa Inggris berarti tanda bahwa intelektualnya kurang. Itu kan tidak tepat. Gitu. Iya kan? Itu kan seringkali terjadi gitu loh. Loh, siapa bilang orang bahasa Inggris itu menjadi penentu intelektualitas? Dan itu kesan saya, Bung Angga, yang masih terjadi di Indonesia. Itu justru kolonial kan, itu perspektif kolonial. Betul. Iya kan? Bahwa makanya saya waktu pertama kali di AMBS saya sering kali ngomong ke Bung MS gitu. Saya justru kaget gitu. Di Amerika itu di AMBS ya khususnya waktu itu, termasuk di Villanova sekarang, jarang sekali ada orang-orang atau profesor saya bahkan yang mengkoreksi grammar saya gitu. Waktu ngomong. Tatkala di Indonesia orang-orang itu bukan language mereka gitu, tapi begitu kritikal dengan penggunaan grammar. Padahal ini teman-teman lagi belajar gitu. Padahal ini anak-anak kita lagi belajar, adik-adik kita lagi belajar. Saya jadi sedih sekali karena akhirnya memang mentalitas feodal dan polos kolonial itu tidak pernah beranjak dari psyche bangsa kita gitu. Tak kalah orang-orang yang sekarang ada di Western Hemisphere ini gitu, di Northern Hemisphere itu sudah lebih sadar bahwa ini kolonial sebenarnya. Jadi itu yang pertama, Bung Angga. Terima kasih untuk poin itu. Yang kedua, ini kan kalau melihat judul artikel Anda, Bung Angga, ini kan Anda tulis ada penyusup gitu kan, ada penyusup kemudian masuk ke gereja STT gitu kan. Nah, yang menurut saya ini juga lucu karena saya nggak tahu. Saya coba mungkin Bung Enes bisa menambahkan nanti teman-teman pemirsa. Saya coba bergeneras di sini. Bisa jadi mungkin penulis atau siapapun yang menulis artikel ini mungkin berpikir ingin meneladani bapak-bapak gereja gitu kan yang tidak toleran gitu ya dengan sedikit pun kesesatan gitu kan. Harus ditegur dengan keras. Persoalannya, contoh misalnya Athanasius itu menulis buku dan itu di publik gitu. Yeah, exactly. Itu di publik. Jadi apologia kontra Arius misalnya itu publicly gitu loh. Maksudnya itu dibahas di dalam sebuah forum konsili begitu. Iya kan? Jadi tidak ada tulisan yang beredar di grup-grup WA gitu loh, Bung Angga. Nah, sedangkan yang saya baca, ini kan saya juga terima beberapa pesan gitu ya, setelah Anda menulis artikel, Bung Angga. Ternyata artikel-artikel ini beredar di WA grup secara terselubung. Nah, sekarang pertanyaan saya, justru yang nulis artikel penyusup, ini yang jadi penyusup, jangan-jangan. Iya kan, maksudnya ini yang jadi penyusup siapa gitu sebenarnya gitu loh. Loh, kalau memang ingin menegur gitu ya, yuk going publicly, tulis di sebuah artikel jurnal gitu loh. Dan exactly. saya kalau membaca lebih belak-belakan, Bung Angga, daripada karena ini darah muda saya walaupun saya sudah agak tua ini terbakar juga baca artikel Anda gitu loh, Bung Angga. Nah, misalnya contoh Anda harus mengakui bahwa Anda seorang boomer. no. X.
jangan ditua-tuakan dong. Enggak, maksudnya apa tadi saya eh, 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 tadi saya juga ada baca gitu ya, kalau nggak salah ada satu bagian soal penyusup itu ya. Aduh, kok tiba-tiba saya lupa. Tapi nantilah saya Ya, mungkin ya, ya. ke situ lagi. Coba mungkin gini. Lagi-lagi poin saya adalah soal publicly gitu. Kemudian Luther misalnya, Luther menegur misalnya gereja gitu. Itu tidak dengan menulis artikel kemudian disusup-susupkan begitu. Eh, 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 tapi kan dia tempel itu, kita kan tahu reformasi itu kan yang nanti sebulan lagi kita peringati. Dia tempel di gereja, di gerbang itu publicly gitu loh. Iya kan. Nah kemudian ini saya lagi baca Kierkegaard gara-gara kuliah gitu kan. Nah Kierkegaard juga kan sebenarnya kalau kita baca apa itu tulisannya misalnya Two Ages itu kan dia mengkritik juga shallowness gitu kan, shallowness dari media liberal di Denmark pada zamannya itu karena banyak tulisan-tulisan yang pseudonym menggunakan nama-nama yang bukan nama aslinya, dan itu kan yang membuat Kierkegaard juga jengkel gitu kan. Walaupun itu pada saat itu dianggap itu lumrah gitu kan. Tapi kan Kierkegaard yang loh, ini ada apa ini? Katanya kamu mau mereformasi Danish society. Tapi kalau caranya begini, ini bukan reformasi karena orang-orang zaman dulu itu kalau misalnya mau berargumentasi itu di ruang publik begitu. Go public, iya kan? Firman Tuhan kan mengajarkan juga kebenaran itu harus diteriakkan di atap-atap genteng gitu, di atas genteng itu loh, bukan di ruang-ruang tertutup gitu loh. Katanya kita ini pemberita firman atau pemberita gosip atau saja nih, Bung Angga? Atau Bung NS, gimana? Saya jadi dan itu dilakukan oleh orang bergerak teologi begitu. Oke. Ya, yang saya senang juga adalah bahwa Bung Angga, Bung Ferdian itu di sini menulis dan sudah disampaikan juga oleh Bung Angga bahwa seyogyanya orang yang punya yang merupakan figur otoritatif ya penulislah jurnal atau mengadakan debat akademik yang proper. Itu saya kutip dari tulisannya Bung Angga begitu kan. Akan tetapi yang terjadi adalah bahwa ini ini saya kutip di sini adalah ideologizing ketimbang fair kritik. Nah, saya mau justru bertanya kepada Bung Angga sendiri sebagai penulis, apa sih yang menjadi dambaan Anda sebagai seorang yang, Bung Ferdian dengan saya, kita sama-sama tidak suka pakai ini ya, awam, begitu. Iya, kita nggak suka itu sebenarnya. Sorry Bung Angga. Tetapi ini sebenarnya ada dambaan apa, ada kerinduan apa yang Anda ini miliki sehingga istilah ideologizing ini Anda tujukan kepada tulisan-tulisan yang sifatnya seperti ini, atau mungkin juga bukan hanya tulisan, Bung, kita tadi sudah ngomong juga mengenai masalah forum, terus kemudian juga medsos yang beredar di sana sini. Anda sebagai orang yang non teologi, apa yang menjadi kerinduan dan dambaan dari Anda? Kalau khusus spesifik artikel ini ya, kita pembahasannya, menurutku itu kayak paling gampang ketika dia ngomong ngawur. Kan ada yang ngomong, mana ya, godaan besar bagi mahasiswa teologi lulusan ST yang mau cepat populer kan. Cuman interest membaca buku, khususnya buku-buku polemikal atau teologi ngawur. Nah, pertanyaannya, menurutku, ya aku juga kadang nggak setuju ya sama kayak Agustinus pas debat sama siapa, Pelagius kan suka kebangetan juga. Cuman di satu sisi bedanya, dan aku nggak suka juga disamakan dengan Bapak Gereja ya. Minimal Bapak Gereja itu kalau lagi protes, walaupun mereka kasar, mereka ngebahas tidak ad hominem kan. Yang dibahas pemikirannya. Apa sih yang masalah dari pemikiran itu? Nah ya begitu dong, kamu bilang ada yang polemikal, ada yang ngawur, ada yang sesat nih katanya. Yang sesat itu apa sih maksudnya? Sesatnya di mana sih? Apa sesatnya? Apa rebuttalnya? Dan bikin dong yang proper. Teologisasinya mau dasarmu apa? Mau dasarmu Alkitab pun boleh gitu, eksposisi Alkitab. Tapi jelas. Ketimbang cuman bilang hati-hati, sesat. Hati-hati sama siapa? Kayak Luther, bapak-bapak gereja, bahkan kayak Agustinus suka
kayak kebangetan, Athanasius juga kebangetan dalam perdebatannya, minimal mereka berani ngomong siapa yang aku mau protes kan. Ditunjuk langsung di mukanya, siapa yang aku protes, ini loh masalahnya. Nah itu kan sebenarnya ini hal yang aku kerjakan, aku sama ya. Aku kutip aja kalau artikelnya beredar di kalanganku kan kutip aja. Aku biar orang nggak percaya nih aku kutip ini salah. Bisa aja aku kan namanya kita teks penulisnya mati kan. Ya udah, ini aku kasih artikel kamu baca konteksnya apa. Itu kan fair jadinya ketimbang kamu potong dan ini kan kesukaan beberapa kelompok dan aku lihat Pak marak ya. Kita potong satu paragraf, reinterpretasi suka-suka kita. Di twist aja kita bikin narasi. Nah, jadi pertanyaanku yang mau dikritik itu pemikiran orangnya atau memang sebenarnya ini urusan kuasa kamu nggak suka aja ada anggota yang lain yang menarik anggota satu kelompok yang dimana kamu di dalamnya. Ini kan dua hal yang berbeda. Kamu mau mempertahankan kebenaran atau isunya sebenarnya kamu nggak suka saja sama beberapa orang regardless pemikiran mereka. Karena nanti kembali ya untuk perbedaan pemikiran itu pun nanti kan banyak treatmentnya. Tidak serta-merta atau anatema kan. Apa dasar ortodoksi sih sebenarnya mana yang ortodoks? Kan tidak serta-merta itu jadi ortodoks universal kan? Iya, beda sama kelompok kita dan itu tidak ortodoksi di dalam kelompokku. Tapi nggak berarti dia ngawur. Ngawur itu kalau nggak ada dasarnya, asal ngomong, langsung klaim ini sesat, itu salah, itu ngawur. Tapi kalau orang itu punya pemikiran yang jelas, nulis buku, nulis jurnal, dan bisa dipertahankan, itu nggak ngawur, itu beda namanya. Yang aku harapkan ya, tolonglah di mimbar, jangan ngasal gitu kalau khotbah. Jangan bikin narasi indah-indah, retorik. Kalau kata Agustinus ya, dia bilang Faustus, kan retoriknya indah, itu kosong. Ini kan Agustinus yang ngomong ke Faustus kan, kamu boleh minta ngomong, tapi nggak ada substansi. Tapi orang dengar kamu. Iya. Dan itu Bung Angga, nah, tadi komen terakhir Anda Bung Angga, tidak ada substansi, kosong begitu. Itu juga kan sebenarnya yang dikritik oleh Kierkegaard gitu kan dengan di zamannya gitu. Kalau nggak salah juga ada satu problem waktu itu yang dihadapi Corsair Affair kalau nggak salah itu kan. Ada satu newspaper di Denmark itu di Copenhagen yang kemudian suka dengan itu apa mengkarikaturkan kelompok tertentu, mengkarikaturkan orang-orang tertentu. Corsair Affair itu kan. Nah, termasuk kemudian nanti Kierkegaard yang menjadi karikatur dari koran itu gitu kan. Dan yang menarik Kierkegaard kemudian profesor saya kemarin Christopher Barnett itu kemudian menarik itu dengan masa kini konteks sosial media begitu loh. Yang paling berbahaya dari sosial media itu kan pada saat semuanya blur kan. Tadi Bung Angga sudah mengatakan semuanya itu kayak diburamkan gitu loh. Siapa yang diserang, siapa yang mau ditanggapi itu tidak jelas. Dan memakai nama anonim segala macam begitu kan atau menyerang orang dengan anonim itu semua itu justru membuat percakapan justru tidak sehat. Tapi sedihnya saya pikir saya bisa menangkap kegelisahan Bung Angga. Sedihnya itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan mereka memberitakan kebenaran. Iya kan? Loh, kalau memang itu kebenaran ya, mestinya kalau memang benar-benar benar gitu kan. Mestinya kan itu etika umum ya Bung NS ya dalam korespondensi kan nama yang mengirim itu jelas, nama yang dituju jelas, problem menjadi jelas, alamatnya jelas gitu. Nah kalau seperti di artikel ini kan ini maaf ya kalau boleh ini sampah aja begini akhirnya kan orang-orang seperti Angga ini sampah gitu loh. Ini tidak ada bedanya dengan gosip-gosip di sosmed sana yang juga sedihnya seringkali dikritik oleh orang-orang yang menulis artikel seperti ini. Ya, jadi saya memberi wacana yang lain dan mungkin akan menyeimbangkan juga. Atau jangan-jangan sebenarnya gaya yang seperti ini adalah gaya yang diteladankan oleh Martin Luther. Ya, sebentar lagi kan kita akan merayakan reformasi kan, sebulan yang akan datang begitu. Tetapi gaya ini kan gayanya Martin Luther. Dia tidak takut, dia tidak ragu-ragu untuk ngomong apa yang dia pikirkan dan bahkan gaya bicara yang vulgar. Begitu. Kalau teman-teman membaca buku yang tipis, The Wit of Martin Luther, itu kan lucu itu. Dan salah satu yang disampaikan di sana ya Martin Luther itu
nggak Belak-belakan. ragu-ragu pakai TAI gitu ya kan, terus kemudian KENTUT untuk orang-orang yang Iya. berada di gereja yang berbeda, gereja Iya, Katolik, iya. Roma dalam hal ini. Sasarannya dia kan begitu. Dan Luther memang kalimat-kalimatnya itu vulgar ketika bicara mengenai mereka yang berada di luar garisnya dia itu. Nah, dalam hal ini kan Luther juga bicara dalam sisi dari sisi orang yang punya otoritas juga. Dia seorang doktor, dia seorang dosen, dan kemungkinan gaya yang seperti ini memang mendarat untuk orang-orang yang non-teologis juga. Karena mungkin kalau orang-orang teologis itu juga flooded, terlalu overloaded dengan istilah-istilah jargon-jargon yang apa namanya, yang sudah susah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, saya akan memberikan pushback kepada Bung Angga dalam hal ini, yaitu kalau Anda mengajak bahwa orang yang seperti ini harus menulis jurnal, harus bicara dalam diskursus akademia, yang walaupun saya setuju, tetapi problemnya adalah sampai seberapa jauh konteks di akademia itu bisa menyentuh akar rumput, begitu. Sedangkan yang kayaknya memang disasar oleh gaya tulisan yang seperti ini adalah akar rumput, begitu. Mereka yang tidak terpelajar dan mereka yang tidak sophisticated atau academically savvy, begitu. Komentar? Ya. Sederhananya untuk tapi kan jadi pertanyaannya kan sebenarnya untuk gini, ini kan aku tulis ya di sini. Jadi ketika kita ngomong pengabaran kebenaran, aku bahkan tidak akan pakai Injil dari sini, lebih untuk semua orang kebenaran, pemuritan, pembimbingan, mungkin development of human ya, kita bilang mungkin ini kan kayak ada pemimpin, leader, dan mendevelop umatnya. Kamu mau benar-benar develop mereka, spiritual, manusia, secara personal, di edukasi, atau kamu mau ideologisasi, itu beda. Untuk membuat seorang manusia thriving, kamu tidak ideologisasikan dia. Jadi bagi saya, betul, tentu jurnal teologi nggak ada yang baca, ya adalah, mungkin nggak banyak ya. Tetapi bukan berarti kamu mensimplifikasi dan bikin ideologis, makanya aku tekankan, ini bukan soal, dan teman-teman yang menurutku smart lah, mereka bisa langsung komen, enggak, berarti bukan soal doktrin benar salah sebenarnya ya. Jangan-jangan soal kuasa ya. Dan itu kan tesisnya Dumes juga kan. Orang yang bagi dia, kelompok yang menekankan ketakutan-ketakutan ini, narasi-narasi ini yang memang mungkin masuk di grassroots, tujuannya tapi tidak benar-benar edukasi. Tujuannya, dan aku nggak bilang secara intensional, tapi mungkin subconsciously, ini kan reaksi. Pesan ini kan sebenarnya reaksi. Tidak bersifat khotbah atau tulisan yang direnungkan secara, menurutku ya, secara proper, tapi ada isu yang mengganggu, maka bereaksilah. Itu akan beda. Kalau memang dia serius, di jemaat kan bisa dijelasin. Memang jemaatnya segoblok apa sih? Ini apalagi aku tahu beredar di kalangan mahasiswa, tulisan ini. Masa mahasiswa teologi nggak bisa dijelasin? Ini loh yang ngawur. Yang ngawur ini teologinya begini, alanya fallible, alanya passible, bisa berubah. Ini proses teologi, bla 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 bla. Ini kan forumnya juga untuk siapa? Ini kan jadi itu bukan excuse menurutku. Dan percayalah, jemaat tidak goblok. Jemaat itu pintar, cuma mereka nggak tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena umumnya nggak dikasih akses buat eksplorasi dan belajar yang lain. Taunya itu-itu aja. Akhirnya aku ngelihatnya teologi itu apa? Ini ada proposisional, doktrin yang benar, kamu hafalin. Kamu resonate nggak resonate, kamu harus ulang. Tell it to yourself until you make it, until kamu jadi percaya itu. Itu mah. Apa enggak? Until you fake it. Ya, until you make it, until kayak kamu You make it. ya fake it sih, you fake it sih. Menurutku itu kan underlying, menurutku
kan gitu kan. Kalau misalnya ada kejadian apa, tapi Tuhan pasti baik. Ya kalau kamu mau jujur, ya aku lagi kesel sama Tuhan, Tuhan nggak berasa baik, emang salah. Itu kan jujur gitu loh. We're not saying God is evil ya, tapi kayak aku nggak satisfied with God at this moment in time, ya sudah, memang kenapa. Jadi yang saya dengarkan di sini malah justru Bung Angga itu merindukan kalau memang ini edukatif, ya mestinya disampaikan secara edukatif dan jangan mengasumsikan bahwa jemaat itu bodoh karena mereka juga punya agensi, apalagi tulisan ini beredar di kalangan mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa teologi seperti itu ya, yang seharusnya adalah memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana figur otoritas yang sudah tahu kebenaran, katakanlah itu, menyampaikan secara lebih baik sehingga tidak terjadi ideologisasi begitu ya. Yang isinya hanya pengulangan proposisi-proposisi yang dihafalkan, tetapi kehilangan gist-nya, kehilangan dasarnya, kehilangan intisarinya. Seperti itu, Bung Angga. Iya, kayak soulless jadinya, nggak ada kering. Iya, nggak ada esensi kan, nggak ada substansi. Nggak ada substansi. Dan ini Bung, ini teman-teman, ini komen dari Bung Steven ini bagus nih. Jadi iseng untuk mengaitkan kuasa otoritatif dengan gnostikisme. Nah, akhirnya kan jadi elitisme juga kan Bung Angga. Bagaimana? Jadi elitisme lagi kan. Bahwa ternyata kebenaran itu hanya dipunyai oleh orang-orang tertentu, dan yang namanya mahasiswa teologi dan awam itu harus ikut otoritas ini karena dia punya pengetahuan itu. Gimana Bung Angga? Lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat, jadi bisa benar. Yang mahasiswa salah. Kamu belum tahu apa-apa lah. Belum punya dasar gitu. Dua istilah yang juga muncul beberapa kali dan cukup dominan menurut saya di dalam artikel Anda, Bung Angga, adalah Anda memakai spiritual abuse dan juga fear based. Itu sudah dari awal ya kan, fear based writing atau fear based style begitu. Yang Anda juga Anda ambil dari Christine Dumay begitu. Mengapa Anda bisa sampai sebut ini spiritual abuse dan yang seperti ini tuh fear based? Ya, ketika ada mahasiswa atau teolog yang tertarik teologi, lalu dia mau eksplorasi yang ngawur-ngawur itu, apakah berarti dia pasti mau menonjolkan diri? Apakah pasti dia mau dapat banyak perhatian? Itu kan gitu aja. Apakah kalau orang berbeda nyeleneh, oh dia mau hipster aja biar keren? Tahu nggak? Udah ngobrol belum? Nah ini menarik. Ini menarik. Anda touch juga masalah ngawur itu kan, yang bagi sang penulis itu yang ngawur itu menakutkan sebenarnya kan, jangan sampai didekati. Sebagai seorang awam yang berkecimpung di gereja, dan Anda juga tadi sebut bahwa gereja Anda itu gereja evangelical dan predominantly Chinese begitu. Apa yang menjadi harapan Anda ketika seseorang, apalagi mahasiswa teologi yang Anda juga tulis sebenarnya, belajar yang bagi sang penulis itu disebut sebagai ngawur, yang kita juga tidak tahu kan definisi ngawur ini sejauh apa begitu kan? Bagaimana Bung Angga menurut Anda sebagai seorang jemaat awam begitu ya kan? Tapi aku jujur ya, mungkin ekspektasiku nggak sama dengan teman-temanku ya. Aku akan jujur di situ ya. Ekspektasiku mungkin agak tinggi, jujur. Tapi bagiku, dari pengalamanku, ini karena dari pengalaman, tahu yang ngawur, yang sesat, itu nggak buruk kok. Tahu itu bukan berarti kita imani. Kayak aku ceritakan, aku KTB sama Saksi Yehova. Aku tadi baru ketemu klien, dia Buddhist Theravada, kita dialog seru. Dia cerita kepercayaan dia. Aku belajar teologi-teologi yang mungkin aku juga nggak percaya, tapi aku baca. Kenapa perlu tahu? Karena let's be real ya, dan kita jujur, terkadang ada limitasi di setiap teologi gitu. Di setiap konstruksi teologi apapun itu, aku melihat ada limitasi masing-masing. Dan tidak
applicable buat seluruh konteks kehidupan manusia. Ya tentu memang kalau isu ya dosa dan keselamatan dari Tuhan ya itu di jawaban lah. Tapi faktanya teman-temanku kesulitan kok mengaplikasikan itu. Kayak kemarin kita diskusi, baca Mazmur, baca apa kan, baca ayat Alkitab kan, memfokuskan hati kepada Tuhan, kata ayat yang kalau siapa sih Daud ngomong, aku nggak pernah melihat diri aku muda sampai tua orang yang percaya kepada Tuhan meminta-minta. Tapi di dalam pengalaman fenomenanya banyak kok orang percaya sama Tuhan meminta-minta nggak bisa makan. Kalau kamu mau literalis, jawabnya gimana? Kalau di mimbar khotbahnya dari saat hari minggu pertama sampai minggu ke-52 sama terus diulang-ulang. Nanti komplain jemaat bosan, dibilang kamu sombong lah, udah merasa tahu. Gila Oh ya. gitu ya? Sampai gitu ya? Iya. Wah, iya. Ya kan gitu lah. Itu spiritual abuse lah sih menurut. Itu contoh spiritual abuse ya menurut. Kalau misalnya jemaat misalnya, coba dong kita bicara tentang dunia, bagaimana kita merespon tantangan zaman. Pasti ngomongnya, wah ini humanis, ini udah sesat, ini dipengaruhi oleh zaman. Iya kan? Ya. Nah, maksudnya kalau ada teman saya juga dulu di gereja evangelika juga bilang begini sama saya. Udah deh, kalau misalnya lu nggak ngerti ngomong itu, ya bilang aja saya nggak ngerti. Nggak usah ngomong-ngomong misalnya itu humanis lah, hati-hati, terpengaruh ilah zaman dan sebagainya gitu kan. Maksudnya udah bilang aja saya nggak ngerti gitu loh. Kita undang yang lain gitu kan, gampang selesai persoalan kan. Nggak apa-apa kok gitu, nggak ada masalah kok. Kita nggak bilang kamu jadi bodoh. Iya nggak apa-apa kok. Yang saya dengar ini kan sepertinya memang terjadi ketakutan. Dan juga Bung Angga tulis di sana ya, proses pelabelan orang yang pihak yang disebut sebagai yang lain itu. Yang problemnya adalah kemudian tidak didefinisikan yang lain itu kayak apa. Jadi cuma sebatas label-label aja. Misalnya ya, Bung, itu kan kita sering kali ketemu ya pada waktu kita masih di seminari misalnya Bung Ferdian. Misalnya jangan baca buku ini. Kenapa? Karena itu liberal. Apa sih liberal itu? Liberalnya gimana? Exactly. Jangan baca itu. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tuhan. Ya. Di mana? Contoh yang jelas adalah Calvert misalnya kan. Calvert. Alkitab pada firman Allah. Lo taunya dari mana? Bahkan tidak pernah membaca Calvert sudah menyimpulkan seperti itu. Taunya dari mana? Bahkan juga tidak membaca lawannya Calvert, saya hampir yakin. Tetapi sudah ngomong begitu. Nah, itu semacam pelabelan-pelabelan yang kita bisa lanjutkan lagi. Humanisme lah, kemudian pluralis lah, kemudian universalis lah, yang tidak pernah didefinisikan dan menurut siapa kata-kata itu diambil dipakai. Wih, makanya datang ke KBI langsung. Promosi. Maaf, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Waduh, boxer. Kalau saya kembali ke tadi komennya Bung Enes, seperti Bung Enes dan yang Angga juga tulis di artikelnya soal fear base gitu ya. Karena saya juga pernah di komunitas itu Bung Angga, dan kesan saya itu fear base itu sebenarnya sederhananya begini. Betul kata Bung Enes tadi, itu memang mungkin cenderung eksklusif gitu ya untuk menjaga domba-domba, which is itu fine kan, itu fine lah. Setiap komunitas punya regulasi kan, punya rules gitu. Betul. Nah, cuma menurut saya yang menjadi persoalan adalah pada saat itu opresif gitu loh, karena fear base itu sebenarnya gampang dikenali gitu. Ada aturan, ada sanksi, dan kadang-kadang sanksinya itu beyond dari regulation gitu. Sangat berlebihan gitu loh kadang-kadang gitu. Jadi, dan ada kontradiksi Bung Enes. Tadi Bung Angga juga, kalau nggak salah Bung Angga juga elaborasi arti artikel ini. Misalnya contoh, menekankan soal kasih. Tapi kasih itu kemudian menjadi absurd pada saat misalnya terjadi persoalan dengan regulasi gitu kan, dengan aturan komunitas. Karena faktanya akhirnya kasih itu menjadi di bawah regulasi akhirnya. Jadi saya yakin Bung Enes dan Bung Angga ya, kontradiksi ini ya yang juga terjadi di Amerika Serikat kan Bung Enes ya, pada saat pemilu yang lalu. Itu yang membuat banyak misalnya di Amerika sendiri orang-orang. Jadi saya juga nggak mau mengatakan Bung Enes ya, Bung Angga, bahwa evangelical itu satu streamnya. Ini banyak stream juga kan. Banyak stream. Dan kita harus generous di sana gitu, bahwa evangelical itu juga berjuang saat ini. Saya juga melihat beberapa, kayak misalnya di Philadelphia kan ada ini Bung Enes, ada Saint Claiborne gitu kan. Ada gerakan-gerakan dia rutin ini Bung Enes. Mereka buat semacam upaya untuk mengklarifikasi evangelical juga.
dan bagaimana bahwa evangelika tidak satu stream. Cuma itu kesan saya. Akhirnya di Amerika misalnya banyak kaum Injili yang shock begitu ya, karena akhirnya orang yang secara pengajaran Injili itu dianggap berkontradiksi justru yang menjadi pemimpin begitu, dan justru itu yang dikagumi, dieluk-elukan gitu. Itu sih mungkin yang saya coba tangkap dari artikel Bung Angga. Bisa jadi apakah itu Bung Angga yang juga menjadi keresahan Anda bahwa ada ada semacam disintegritas di sana, bahwa ada diskoneksi antara apa yang diajarkan dengan apa yang diteladankan gitu, apa yang dilakukan gitu. Makanya aku rekomendasi buku bagus kan, yang bukunya When Narcissism Comes to Church-nya Chuck DeGroat ya. Dia bahas di situ basically, dan aku to some extent aku relate, karena aku pun dulu suka kok dengan teologi ya, yang pendekatan yang lebih aku akan agak labelnya biar mempermudah white conservative evangelical di Amerika yang diadopsi di Indonesia ya. Ya siapa sih yang nggak mau benar? Siapa yang nggak mau jadi umat pilihan yang punya this secret knowledge? Kamu dipilih untuk punya, dan kamu adalah yang dipilih, kamu spesial, kamu di sisi Tuhan kan? Kalau John Caputo, siapa yang nggak mau di sisi Tuhan? Dan permasalahannya menurut si Chuck DeGroat ini kan, coba deh direnungkan, bagi dia kita semua narsis. Sejauh mana kita narsis, dan yang jadi masalah di komunitas ini, narcissistic leaders are preferable. Orang suka sama narcissistic leaders karena mereka karismatik. Dan pengajarannya kita juga nyaman, kita suka. Ketika kita sudah merasa benar, tahu yang paling benar, otoritas jadi paus kan sebenarnya. Kan setiap gereja punya paus untukku ya. Aku ngeliatnya pokoknya setiap gereja itu paus kecil kan. Tanpa ada magisterium, tanpa tradisi itu. Gereja Mennonite nggak punya paus loh, enggak. Gereja Mennonite nggak punya paus loh, gereja Mennonite. Karena tiap orang paus. Akhirnya kebenaran disingkapkan. Iya. Ya makanya jadinya susah. Nanti kalau udah narsistik tampak sadar ya, otomatis ada aporia. Aku paling gak mau, aku suka banget sama Tulip sebenarnya. Perseverance of the Saints itu kayak favoritku. Kalau kamu tahu Allah pasti menjaga kamu kok kamu terputus. Yang mempertahankan umat itu pengajaranmu, khotbahmu, tulisanmu, atau Tuhan. Terus kalau memang kalaupun memang harus dipertahankan, apa yang harus dipertahankan kalau Tuhan yang menjaga? Doanya Yesus kan juga. Artinya kalau memang Tuhan menjaga imanmu, kenapa ditakut-takuti orang itu kan? Atau kenapa kamu takutin? Kamu percaya nggak sama dogma itu? Kamu nggak percaya kan? Sederhana gitu aja kan? Jujur nih, berapa banyak orang yang aku gituin, tadinya mau baca sesuatu yang nyeleneh, aku gituin, dia mikir, oh iya, katanya kita percaya perseverance of the saints. Iya, percaya nggak? Kalau nggak percaya, bilang jangan aku reform, hajar maju, aku bilang. Dan aku serius gitu kan. Tulip, P-nya apa gitu. Ya itu hidupi gitu. Kamu punya iman jangan cuma dihafalin, dihidupin dong. Kalau cuma dihafalin gak ada gunanya, buang aja. Itu sih. Betul. Aku satu lagi mungkin agak empet lah, agak geram sedikit aku. Saya juga punya satu pertanyaan Bu Angga. Anda juga kaitkan artikel Anda ini dengan artikel yang Anda sedang kritisi ini dengan konspirasi teori ya. Teori konspirasi begitu kan. Gimana? Bisa cerita sedikit nggak? Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan itu gitu, Bu Angga? Karena menarik gitu. Anda akhirnya kaitkan antara tadi Bu Enes sudah bilang spiritual abuse, fear-based culture, dan kemudian ke arah teori konspirasi begitu. Ya, aku iseng sih. Ini kan menulis, ini bukan jurnal akademik ya, ini kayak aku menulis indah, retorika aja. Aku cuma mikir sederhananya, kenapa di Amerika konteks kemarin pas Trump dan vaksin, konservatif white evangelical paling gampang percaya sama konspirasi teori. Dan aku lihat beberapa quote mimbar lah ya, bahwa di mimbar, kita tahu lah di Twitter, leadersnya kan mendukung konspirasi teori. Nah, ketika jemaatnya udah kebiasaan kayak Pavlov dog kan, kita mau disama-sama anjing enggak kan, tapi kayak Pavlov dog kan, kamu megang, kamu kesetrum kan sama. Kalau kamu keluar dari kamu nggak percaya sama kata-kata si paus, kamu sesat. Kamu nggak percaya sama kata-kata kamu sesat. Kamu dia ngomong apa, kamu telan mentah-mentah gitu kan. Disuruh nyemplung ke manapun, kayak kamu
loncat dari tebing, kamu loncat gitu. Besok kiamat, besok kiamat. Dan itu akan terbentuk, dan aku coba sedikit teorisasikan pakai James K. Smith yang dia kan liturgical, aku ambil liturgical habitual. Ya kalau kita udah kebiasaan dibentuk seperti itu, dan memang aku bilang nih, bedakan discipleship sama pendekatan ideologizing propaganda. Ini bukan discipleship, ini kamu lagi bikin kroni-kroni yang bisa dikontrol dengan sesuka hati, dengan satu komen itu sesat, semua bilang itu sesat. Dan jangan heran orang-orang seperti ini mudah terima konspirasi teori. Sebenarnya orang suka heboh nih ya, seminar post-truth. Untukku, coba yang post-truth siapa? Dan karena aku postmodernis, aku kayak postmodern itu bisa membantu kita, mencegah kita termasuk ke dalam post-truth. Kayak gitu. Aku nggak bilang postmodern benar ya, tapi bisa jadi sebuah tools untuk kita mengkoreksi diri, jangan jatuh ke dalam post-truth dan hidup di dalam. Aku kan akan jelaskan ya, beda. Aku melihat orang-orang yang begini tidak hidup dalam dunia, tidak menemui realita. Kamu hidup di dalam dunia yang kamu konstruksi di dalam imajimu sendiri. Bagaimana kamu punya komunitas yang begitu penting, yang adalah pemegang kebenaran, gereja yang kudus dan am. Kamu punya ilusi itu. Dan kita semua punya ilusi itu. Kita berada di dalam komunitas anak ulah pemegang kebenaran. Tanpa sadar kita semua tetap, ini Injil sekali, kita semua tetap orang-orang berdosa kok. Bung Enes, masih ada tambahan? Istilah yang dipakai oleh Profesor Yowas itu kan adalah bahwa tiap komunitas itu sebenarnya konservatif. Begitu. Tiap komunitas itu ingin menjaga conserving atau preserving something, begitu kan, yang memang diuri-uri, yang memang dianggap sebagai sesuatu yang luhur, begitu. Nah, dari perspektif itu, Bung Angga, apakah penulis yang Anda respons tulisannya di dalam blog Anda ini tidak sedang melakukan hal yang seperti itu? Jadi ada semacam kekhawatiran yang beliau sendiri merasakan tanggung jawab yang sangat penting untuk menjaga kawanan domba. Ya, betul, perseverance of the saints itu memang harus, tetapi sebagai seorang gembala, paling tidak kan panggilannya seperti yang dilakukan oleh Allah bagi kaum Israel, tetapi juga misalnya di Yehezkiel misalnya, sampai kan kegagalan para gembala itu ditegur oleh Yahweh bahwa mereka gagal melakukan tugasnya. Nah, jangan sampai para gembala itu seperti itu. Nah, makanya tulisan-tulisan yang seperti ini memang bertujuan untuk menjaga kawanan domba itu. Respons Anda gimana? Itu aku bilang, memang pasti tulisan ini bertujuan untuk menjaga domba. Ini mau personal atau gimana? Karena kalau untuk aku personal, aku tidak percaya konservatisme secara penjaga ya. Konservatisme itu kan tradisi itu akan diulang dan akan berubah. Aku lebih ikut keidéan. Aku nggak seorang yang percaya bahwa tradisi itu harus di-preserve, kayak punya form yang murni, dan technically speaking kalau kita mau begitu, dan aku kan pernah bahas konservatifnya yang mana, tradisinya yang mana sih yang konservatif? Apakah pernah ada bentuk kekristenan tunggal ya dalam sejarah kekristenan? Kan dari awal aja udah ada Matean, Yohanes, Lukan, Paulin. Mana yang konservatif? Dan mereka ribut, dan mereka juga ribut. Makanya kayak yang mana? Dan mereka ribut. Tapi kan mereka ribut bukan berarti kita harus ribut. Apakah kita harus nyontoh mereka ribut? Jadi kita contohnya salibkan Yesus, kan enggak? Ya kalau memang direduksi simpel-simpel kan bisa aja. Cuman aku sih lebih suka membiarkan ditenggangkan ya. Ya aku nggak suka ada kayak, karena ketika kita sudah ngambil keputusan yang jadi absolut, itu yang menurutku akan masalah gitu.
Yang saya dengar dari Anda, penjelasan Anda dan juga tulisan Anda di sini adalah bahwa konservasi itu penting, dan justru kalau memang seseorang beranjak dari uh, kubunya, tradisinya, that's okay, begitu kan? Itu boleh-boleh aja, dan memang starting point-nya seperti itu. Tetapi ada dua hal yang menurut saya yang tadi saya dengarkan dari Anda adalah, yang pertama, Anda memberikan warning supaya tidak othering, tidak melabeli yang lain itu sebagai ngawur, sesat, apapun juga. Walaupun dalam presiden yang terjadi, yang kita tahu, bahkan sejak dari gereja perdana itu terjadi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan para rasul, konsili rasul-rasul yang Yahudi, yang melayani orang Yahudi dengan Paulus yang melayani non-Yahudi pun terjadi persengketaan itu, gitu kan. Galatia itu sendiri jelas sekali mengatakan persengketaan para rasul antara Paulus dengan Petrus misalnya, seperti itu. Konflik itu pasti ada, tetapi jangan sampai ada othering, begitu kan. Dan kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang lampau. Seperti itu. Nah, yang kedua saya lupa sebenarnya. Karena yang pertama asik, jadi yang kedua lupa. Yang kedua menurut saya adalah ini. Yang kedua itu masalah ini. Pemuridan tadi, ya kan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan di sini, yang ingin dituju di sini, itu yang memang harus diwaspadai oleh para pemimpin. Begitu bukan, Bung Angga? Ya, bisa dibilang. Sebenarnya pasalnya sederhana, tulisan ini. Ya, setiap kita itu semakin tinggi kamu, semakin banyak follower kamu, semakin banyak jemaat kamu, semakin banyak achievement kamu, semakin mungkin kamu jadi orang yang narsis dan tanpa sadar nyaman dengan perhatian yang ada, otoritas yang kita punya, ya. Kalau Foucault kan ada ngomong gitu, knowledge is power. Dan orang Kristen nggak luput dari itu. Itu tuh, orang Kristen nggak luput dari itu. Dan mungkin itu yang kalau aku mau agak Kristen dikit, itu yang bikin figur Yesus menarik, kan di tengah otoritasnya dia kehilangan segalanya, ya, quote-unquote, kan di situ, ya. Disalib, kenotik. Apakah kita mau pakai cara main yang sama dengan yang menyalibkan Yesus misalnya? Ini kan sebenarnya a call to basics menurut gue. Apakah kita mau bermain, kalaupun kita takut dengan kehilangan ya kalau kehilangan jemaat sudah kasih menurutku jadi salah, ya. Tapi maksudku metode kita mempertahankan ortodoksi itu apakah dengan membunuh yang lain, atau justru yang ini juga jadi menarik. Sorry, kepikiran semalam temanku ada yang cerita, dia baca artikelku, dia ketawa lah, kok gereja ngomongnya nggak terima orang, kok gereja harus ngusir penyusup. Justru kalau ada gereja, ada penyusup masuk, disyukuri dong, diterima, jadikan saudara. Dia menyusup, diterima, nanti dia ditransformasi lah. Benar juga dia, riset begitu. Kok kamu orang Kristen harus kamu ngusir? Itu bukan gereja, dia bilang. Kalau di Yakobus kan stranger itu harus diterima, bukan dilihat sebagai penyusup, gitu, ya. Makanya ada yang nggak suka sama Yakobus mau dikeluarin kan dari Alkitab. bahkan kalau Ibrani, kalau nggak salah, ya kan, Ibrani yang melayani orang asing itu melayani malaikat, begitu kan. Tuh. Tapi apakah yang stranger itu artinya sesat? Kan belum tentu, Cak. Menurutku tapi sesat itu cuma kayak struktur aja, ya. Ketika berbeda jadi sesat, itu kan struktur bahasanya. Tapi secara substantifnya kita nggak tahu. Jangan-jangan kita sesat. Oke. Rekan-rekan pemirsa ini banyak bergabung loh, teman-teman ini. Ini ada 30-an yang sedang menyaksikan live ini, sekitar 35-an ya. Ini thank you teman-teman sudah bergabung. Ini pertanyaan kayak lebih banyak komen-komen pendek ya. Tadi Bung Arvin juga ngomong Girardian, tiba-tiba tercerahkan. Girardian, iya. Tiba-tiba beralih ya dari Bart ke Girard gitu. Apa pendapat mengenai Dead Sea Scroll? Kayak kita tidak sedang bahas itu ya, Bung. Kita tidak sedang bahas. Ya, mungkin next time, Bung Brian, kita akan bahas itu. Oh, stranger bukan danger. Wah, ini
ahli psikologi keren ini, Bung Ama Volta ini. Keren, stranger bukan danger. Itu, Bung Angga, ingat itu. Ya, paham Anda? Iya dong. Harus. Ada komen terakhir nggak, Bung Angga? Sebelum ini sudah 1 jam lebih. Atau Bung Enes masih mau tanya, mau komen? Enggak, Bung Angga aja. Ya, Kita bisa. Statement terakhir, Bung Angga. Bung Angga, statement terakhir dari Anda. Senang terakhir aku bingung juga ya. Aku cuman intinya ya itu ini aku langsung baca aja ya. Menjaga dan melindungi kebenaran kan baik, ya tentu. Tetapi sekali lagi bedakan diskusi dan pemuritan dengan ideologisasi dan menakut-nakuti. Yang berbeda dan di luar horizon kita. Ingat kita terbatas, banyak orang lebih pintar dari kita, banyak orang punya pengalaman yang berbeda dengan kita kan. Tidak berarti salah dan sesat. Kegagalan kita dalam memahami mereka bukan menjadikan mereka para penyesat dan salah. Tentu bisa aja kita gagal memahami pemikiran dia, kita nggak bisa make sense pemikiran dia, tapi bukan berarti otomatis mereka sesat gitu ya. Kalau orang lain lebih populer dari kita, lebih disukai sama orang lain, itu juga bukan urusan, bukan berarti mereka berbahaya bagi kita. Karena kembali kalau mau Kristen, apa sih popularitas, apa sih pengikut, apa sih gereja sebenarnya, kenapa harus jadi gereja aku, itu kan gereja Tuhan. Isunya kalau bagi saya pribadi polarisasi, pendekatan kroni dan musuh, kita dan mereka, di luar kita semua musuh. Boro-boro berdialog dengan dunia, khususnya Indonesia. Ketika berdialog dengan saudara seiman aja, kita nggak bisa, karena tidak bisa menerima berbeda. Intinya itu. Wah, keren. Dahsyat ya. Saya tiba-tiba, Bung Enes, pengen angkat tangan saya. Iya. Ya? Saya mau menutup dengan bagian firman Tuhan. Ya. Saya jadi ingat ketika Bung Angga tadi mengatakan iri hati, gitu kan, terjadi polarisasi, terjadi kenapa harus melihat ke orang lain. Saya jadi ingat justru bagian terakhir dari Yohanes, Injil yang saya sangat sukai. Yaitu kan ketika Yesus ketemu sama Petrus, dan setelah percakapan itu kan, percakapan apakah kamu mengasihi aku, itu setelah selesai, dan ada perkataan bahwa, gimana Tuhan, Petrus akan mati, akan mati dan memuliakan Allah, gitu kan. Tapi percakapan kan tidak selesai sampai di situ. Petrus kemudian melirik kepada orang lain, yaitu murid yang dikasihi. Dan Petrus katakan kan, terus nasibnya dia bagaimana Tuhan? Begitu. Nah, tapi yang Tuhan Yesus katakan itu kan menarik. Yesus katakan, kalau dia mau hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Dan itu cukup. Gitu kan. Jadi, nggak usah melihat yang lain, gitu. Dan nggak usah othering, gitu kan, nggak usah kemudian melihat yang lain sebagai saingan menurut saya. Tetapi ayo kita mengikut Yesus, mengikut Yesus yang seperti apa. Dan ini saya rasa juga Dr. Septemi Lakawa sangat suka, yaitu melihat Yesus yang penuh trauma, Yesus yang Yesus yang terluka. Dan Yesus yang terluka itu kan tidak ada yang lain daripada Yesus yang kenotik, kata Bung Angga tadi. Kan Yesus yang memberikan dirinya dan bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Balthasar terus ini. Wah, thank you Bung Enes untuk wejangan firman ya. Saya yakin banyak pemirsa ini kalau ada tantangan ini angkat-angkat semua nih. Thank you Bung Angga untuk inspirasinya buat kita. Thank you untuk artikelnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kami, kalau misalnya mau lihat artikelnya itu ada, saya nggak bisa, gimana cara ketik di sini? Ada di profilku aja sih, ada linknya kalau ini kan. Oke, di Instagramnya Angga ya. Ya, jadi silakan teman-teman devianpilgrim.wordpress.com. Ya, betul. Jadi ada devianpilgrim.wordpress.com. Anda silakan search Angga Avila di Google juga gampang gitu ya. Silakan baca. Kalau ada komen silakan juga kontak ke Angga langsung. Boleh Bung Angga ya? Boleh. Diskusi. Baik, thank you teman-teman sudah setia menonton walaupun Indonesia sudah tengah malam nih ya. Oh, belum lah. Belum lah. Masih pagi nih. Masih merenungkan firman Tuhan. Oh iya, siang dan malam. Oke, thank you Bung Enes, thank you Bung Angga. Ya, sampai ketemu lagi ya. Bye. Terima kasih Bung Berlian. Thank you. Thank you, sehat selalu. Bye.